Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ade Pranita Effendi dari kelas 12 MIPA 5. Hari ini saya akan menceritakan jalan cerita dari film G30 SPKI yang sudah saya tonton. Jadi film G30 SPKI ini merupakan sebuah film yang menceritakan tentang peristiwa kudeta yang terjadi pada 30 September tahun 1965 yang dipimpin oleh Kolonel Untung, yaitu Komandan Batalion Cakrabirawa. Jadi pada tanggal 30 September tahun 1965, para tentara datang dengan membawa senjata laras panjang dan mengepung sebuah rumah di Kebayoran Baru di Jalan Hasanuddin 53, Jakarta Selatan. Saat kedatangan para tentara ini, sang pemilik rumah yaitu seorang perwira TNI Angkatan Darat sedang berada di lantai 2 rumahnya dan tidak terlihat panik. Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan saat itu mengenakan pakaian militer lengkap. Lalu para tentara mulai menguasai lantai 1 rumahnya. Tembakan pun dilepaskan. Beberapa perabot rumah menjadi sasaran tembak. Istri dan anaknya yang berada di lantai 2 pun sudah mulai ketakutan. Lalu asisten rumah tangganya melaporkan bahwa kedua keponakannya yaitu Albert dan Victor terkena tembakan. Namun D.I. Panjaitan ini tetap tenang. D.I. Panjaitan lalu turun ke lantai 1 yang dipenuhi dengan para tentara dengan langkah yang perlahan. Pasukan tentara yang mengepung rumah D.I. Panjaitan ini disebut berasal dari pasukan Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal Presiden Soekarno. Saat D.I. Panjaitan sudah berada di hadapan para tentara, ia kemudian diminta untuk segera menaiki truk yang akan mengantarkannya ke istana, sebab pada saat itu Presiden Soekarno ingin menemuinya karena kondisi darurat. Sebelum ia menaiki truk, ia menyempatkan diri untuk berdoa. Karena itulah yang membuat para tentara ini marah. Lalu seorang tentara memukulkan popor senjatanya, namun ditepis oleh D.I. Panjaitan sebelum mengenai wajahnya. Karena perlawanan yang dilakukan oleh D.I. Panjaitan ini, ia lalu ditembak dan tewas. Jenazahnya kemudian dimasukkan ke dalam truk dan dibawa pergi. Penembakan itu disaksikan oleh putri sulungnya, yaitu Catherine. Setelah para tentara pergi, Catherine langsung berlari ke tempat penembakan dan mengusapkan darah yang bercecer di teras rumah ke wajahnya dengan penuh haru. Selain tewasnya Brigadir Jenderal D.I. Panjaitan, ada setidaknya 7 korban petinggi militer negara Indonesia lainnya yang tewas dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Gerakan 30 September selain untuk mengkudeta pemerintahan saat itu juga bermaksud untuk menjadikan bangsa Indonesia berideologi komunis atau tidak berketuhanan. Kesan saya setelah menonton film ini yaitu adanya rasa kekhawatiran apabila kejadian yang sama akan terulang lagi. Tumbuhnya PKI dan gerakan sejenisnya yang tumbuh kembali di Indonesia, karena seperti yang kita tahu, hadirnya komunis ini membawa dampak negatif yang lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya. Pesan saya setelah menonton film ini yaitu, yang pertama, sebagai generasi muda, kita harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran baru yang ada, yang keberadaannya sendiri dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang kedua, mari tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila yang merangkul keanekaragaman bangsa Indonesia. Yang ketiga, mari kita sebagai generasi penerus bangsa Indonesia senantiasa menanamkan rasa cinta dan kepedulian terhadap keberlangsungan bangsa ini. Yang ketiga, mari kita sebagai generasi bangsa senantiasa menanamkan rasa cinta dan kepedulian terhadap keberlangsungan bangsa ini. Yang keempat, marilah kita senantiasa mengingat dan mengimplementasikan nilai-nilai perjuangan sejarah agar kelak generasi seterusnya dapat belajar dan mengantisipasi pengalaman masa lalu bangsa ini. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai jalan cerita film G30 SPKI serta pesan kesan saya setelah menonton film itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.